menempel Al-Quran, kaligrafi, untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Dan nggak ada contoh dari salafus saleh. Yang majang itu, yang nulisnya belum tahu tentang artinya apa. Yang nulisnya, yang punya rumah, yang beli juga nggak tahu apa sih itu melingkar-lingkar gitu tulisannya, kaligrafi, nggak bisa baca. Terus apa maknanya? Apa manfaatnya? La ilaha illallah untuk dipahami, dia amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai kepada seluruh para netizen yang akhir-akhir ini juga kedua kalinya yang saya pantau, yang viral, pertama Joko Kendil, yang kedua tentang Wahabi Salafi. Nah, yang saya bahas ini adalah tentang Wahabi Salafi, di mana saya mengamati uraian-uraian atau kalimat-kalimat yang mereka utarakan. Itu menurut saya itu ada suatu kesalahpahaman, ada yang kurang pas ya, penyampaian kepada umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, saya di sini ikut berkomentar ya, jadi mohon maaf, jadi konten saya ini melenceng karena saya juga umat Islam ya, yang mana kita selalu juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu hal yang kurang pas, tidak ada salahnya saya ikut mengomentari, dan komentar yang akan saya bicarakan di sini tentu akan membahas yang lebih lurus atau meluruskan, seperti itu teman-teman. Nah, menanggapi tentang Wahabi Salafi ya, berdasarkan dalil itu memang benar, tapi uraian kalimat-kalimat yang yang dia katakan atau dia sampaikan itu kurang pas. Seperti halnya bahasa kata kalimat yang dia sampaikan. Kalimat-kalimat Al-Quran buat apa dipajang? Nggak ada manfaatnya. Al-Quran itu mestinya harus dibaca. Iya, benar. Al-Quran itu yang semestinya harus dibaca dan wajib dibaca. Tapi dengan kalimat tidak ada manfaatnya untuk dipajang, itu menurut saya tidak pas. Tidak semua orang yang orang hidup di dunia, tidak semua orang itu bisa membaca, Pak Ustadz ya. Jadi saya katakan bahwa dalam hal ini saya menyikapi dalam hal ini kalimat Anda Pak Ustadz itu kurang pas ya. Jadi mohon ya, ini saya luruskan. Ketika ada seseorang yang tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran, minimal dia melihat dipajang dinding tetangga, dipajang dinding rumah mereka. Supaya apa? Supaya dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya tidak bisa membaca, minimal bisa melihat pajangan-pajangan lafaz Al-Quran. Seperti halnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Seperti halnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dipajang di dinding. Seperti halnya ada tulisan Allah, sebelah kirinya Muhammad. Nah, menurut saya itu banyak manfaatnya. Orang yang tadinya mungkin bisa dikatakan geblek, orang yang kurang menyadari akan adanya hidup di dunia, bahwa kedepannya akan ada kehidupan yang akan datang, minimal dengan melihat lafaz-lafaz Al-Quran yang dipajang di dinding, mereka bisa melihat dirinya bahwa dirinya itu tidak bisa membaca, tapi melainkan dari hati ke hati bisa melihat kalimat-kalimat Al-Quran yang dipajang di dinding, supaya dia bisa menanamkan suatu kebaikan untuk kedepannya. Nah, dari saya Imsak Sambulo, seperti itu komentar saya kepada salah satu Ustadz Wahabi Salafi. Mudah-mudahan kalimat yang saya sampaikan tidak melenceng ya. Jadi saya hanya meluruskan saja. Siapalah diri saya bukan seorang ahli ilmu, orang yang pintar, orang yang bisa dikatakan pandai dalam bidang agama.
Namun saya sebagai umat Islam, juga umat Rasulullah SAW, yang mana saya punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyikapi hal ini, saya hanya meluruskan. Oke, terima kasih.